Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1 Dian Sekarsari Oktavia Nasakti dengan NIM 43040020080, Agus Nugroho 4304002008081, dan veteran Ilham Syafa dengan NIM 4304002008082. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai tentang perkembangan spiritual masa usia 0 sampai 12 tahun. Yang pertama yaitu definisi perkembangan spiritual. Kata spiritual berasal dari bahasa Inggris, yaitu spirituality. Kata dasar spirit yang berarti roh, jiwa, semangat. Dari kutipan di atas dapat diartikan bahwa perkembangan spiritual adalah jiwa seseorang manusia memiliki semangat dan memiliki kepercayaan yang dalam terhadap diri sendiri, orang lain, Tuhan, dan alam, yang terjadi karena pengalaman dan kesadaran dalam kehidupan di atas diri seseorang. Sedangkan pendapat Flower dalam Desmita menyebut spiritual atau kepercayaan suatu yang universal, ciri dari seluruh hidup, tidak tindakan pengertian diri semua manusia, entah mereka menyatakan diri sebagai manusia yang percaya dan orang yang berkeagamaan atau sebagai orang yang tidak percaya sebagai apapun. Oke, selanjutnya adalah tahap perkembangan spiritual. 1. Tahap pembentukan pada usia anak-anak, yang merupakan tahap pengenalan dan pengkristalan nilai-nilai agama dasar ditunjukkan dengan adanya tugas-tugas religius. 2. Tahap pengembangan. Tahap ini ada pada masa remaja, di mana proses perkembangannya sejalan dengan perkembangan jasmani dan rohaninya. 3. Tahap dinamis. Tahap ini adalah tahap pematangan dan mulai berpengaruhnya nilai-nilai agama pada seluruh aspek kehidupan, yaitu agama sebagai way of life. Tahap ini berada pada usia dewasa. 4. Tahap pemeliharaan adalah tahap di mana agama menguasai tujuan dan aktivitas kehidupan atau world asketisme. Selanjutnya, pembinaan aspek spiritual pada anak usia 0 sampai 12 tahun. 1. Proses pembinaan agama. Nilai akhlakul karimah adalah perilaku dasar yang harus dimiliki seorang anak sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan pembinaan agama. Hal ini tentunya membutuhkan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan agar pembinaan agama senantiasa dapat selalu menjadi pondasi dalam kehidupan mereka. 2. Menggunakan metode pembinaan agama. Metode yang digunakan dalam pembinaan agama untuk anak meliputi A. Metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu metode yang cara penyampaian materi-materi dengan jalan menerangkan dan menunturkan secara lisan. B. Metode diskusi. Metode diskusi yaitu suatu metode dalam mengajarkan dan menyampaikan materi dengan merangsang peserta didik untuk berpikir dalam mengeluarkan gagasan atau pendapatnya, lalu menyumbangkan ide tersebut ke dalam suatu masalah yang terkandung kemungkinannya jawabannya. C. Metode tanya jawab adalah penyampaian materi dengan cara mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban
pada pertanyaan tersebut. Metode ini dimaksudkan guna mengenalkan fakta-fakta tertentu yang sudah diajarkan dan untuk menstimulasi perhatian seseorang dengan berbagai cara. Sudut pandang keislaman dari perkembangan anak usia 0-12 tahun. Fase tululah awal atau kanak-kanak usia 0-7 tahun. Fase ini merupakan momentum yang sangat penting lantaran janin telah memasuki fase barunya di dunia yang asing baginya. Pengaruh eksternal mulai bersinggungan dengannya berupa nutrisi, interaksi orang, dan jenis pendekatan pada sang bayi. Yang kedua adalah fase pratamyiz atau kanak-kanak pada usia 2-7 tahun. Al-Quran menjelaskan bahwa 2 tahun adalah perintah menyusui, maka untuk sampai 7 tahun adalah masa antara, yakni 2-7 tahun itulah yang disebut dengan masa kanak-kanak. Sekitar usia 4-5 tahun, anak dapat menguasai bahasa ibu serta memiliki sifat egosentris. Usia 5 tahun baru tumbuh rasa sosialnya, dan usia 7 tahun anak mulai tumbuh dorongan belajar. Yang ketiga adalah fase thululah atau fase tululah akhir atau kanak-kanak akhir. Fase ini lazim disebut sebagai masa sekolah. Anak sudah mempunyai kemampuan untuk belajar menulis, membaca, dan berhitung. Karakteristik dan perkembangan sikap keberagaman individu berbeda-beda sesuai dengan tahap-tahapan perkembangan. Sikap keberagaman yang dimiliki oleh individu terbentuk melalui 3 komponen, yaitu komponen kognitif, afektif, dan psikomotor. Oleh karena itu, pembentukan dan pengembangan sisi religius individu harus menyesuaikan dengan karakteristik dan tahap-tahap perkembangannya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.